Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Salvian di channelnya Kudetek. Aku tuh suka heran bre sama orang-orang yang meromantisasikan kehidupan zaman dulu dengan istilah enak zamanku toh. Enak apaan? Zaman dulu itu ekonomi susah. Contohnya aja TV ini nih. Saking mahalnya dulu tuh jadi barang mewah bre. Yang punya TV di kampung zaman itu bisa dihitung pakai jari lah. Bedain dah sama zaman sekarang. Dengan duit 2 jutaan kita udah bisa dapetin TV berukuran 43 inci bre. Dan ini adalah Changhong L43 ST1. Ini bukan TV biasa karena di dalamnya ini udah terinstall Google TV berbasis Android 14. Jadi pas kita hidupin bisa langsung dipakai tanpa harus cari-cari channel pakai antena. Tapi fitur antena TV digitalnya masih bisa digunakan kok. Bahkan bre, ada fitur modern yang gak dimiliki TV zaman dulu, yaitu record siaran live TV. Misal kita lagi nonton bola, tiba-tiba emak manggil suruh beli bawang. Daripada kelewatan gol, tinggal kita klik record di pojok kanan bawah remote ini bre. Terus lari ke warung, balik tinggal nonton lagi dah hasil rekamannya tadi. Kita nggak akan kehilangan momen 1 detik pun. Mungkin kalau zaman dulu udah ada fitur begini, nggak perlu repot-repot nungguin cuplikan pertandingan di lensa olahraga atau Sport 7 pagi sebelum berangkat sekolah bre. Teknologi. Sebelum ngebahas fitur lain, kita lihat dulu desain dari Changhong L43 ST1. Mungkin bre, kalau kita mengedo Tensei kakek nenek kita yang biasa nonton di TV tabung, bakal terkaget-kaget sama penampilan TV zaman sekarang. Paling mencolok jelas ukuran layarnya yang udah gede-gede gitu ya. Ini yang 43 inci aja rasanya tuh udah bikin penuh ruang keluarga di rumah subsidi. Apalagi yang ratusan inci gitu loh. Terus bodinya juga langsing, nggak bulky kayak TV zaman dulu gitu. Dan yang bikin makin seksi, bezelnya udah tipis banget. Berasa bezel soalnya nggak nyampe 1 cm bre. Soal build quality-nya masih dominan plastik memang ya. Termasuk kedua kickstand-nya ini. Tapi nggak jadi masalah juga sih. Soalnya kan ini barang diem, nggak bergerak sama sekali. Jadi menurutku durabilitas nggak begitu penting buat sebuah TV. Kecuali memang daerah rawan gempa. Kalau semisal di rumah kalian ada bocil, ya tinggal pakein bracket terus digantung di dinding. Kalian kalau mau cari bracket, pilih yang ukuran VESA-nya 200 x 200 mm. BTW, bobot TV ini kalau pas kita timbang itu sekitar 5,4 kg kurang lah. Ya cukup ringan buat sebuah TV 43 inci bre. Masih di sisi belakang bre, kita bakal jumpain percolokan yang arahnya tuh ke samping. Jadi nggak perlu khawatir mentok ke tembok. Terus ada kabel power sepanjang 2 meter sama lubang sirkulasi udara. Percolokan di sini cukup lengkap ya. Bahkan ada port LAN-nya dan 2 buah port USB. Selain itu masih ada port AV yang cukup sepuh ya. Ini biasanya buat connect ke DVD player. BTW di paket pembelian kita udah dapet kabel splitter AV-nya yang warna-warni begini bre. Terus ada 3 buah port HDMI yang bisa kalian colok ke laptop, PC dan juga konsol. Terus ada port antena digitalnya juga, port audio out. Terus ada port SPDIF buat kebutuhan audio high-end surround tanpa kompresi bre. BTW bre, TV ini udah built-in speaker hasil tuningan Dolby Audio yang ditambah teknologi DBX TV. Teknologi ini tuh diklaim bisa ningkatin kualitas audio jadi lebih jernih, kuat, dan juga detail. Jadi kalian nggak perlu repot-repot pakai speaker eksternal karena secara out of the box speaker di TV ini udah cukup proper ya, meski belum setara home theater gitu. Di sini udah tersedia beragam preset equalizer yang menurut pendengaran kami itu udah cocok lah sesuai namanya. Contohnya kalau mau nonton film ya, kalian pilih aja preset movie. Di preset ini semuanya tuh udah balance. Kalau buat dengerin musik, pilih aja preset musik. Ini juga udah balance gitu. Nah kalau mau nonton tayangan olahraga, malah menurut kami lebih baik kalau pakai preset news. Soalnya kalau preset sport kayaknya ada noise cancelling gitu. Jadi vibe arena pertandingannya tuh kurang berasa bre. Sedangkan di preset news ini, vokal komentatornya jelas terdengar, tapi nggak mengorbankan ambience arena pertandingannya. Overall cukup oke lah speaker di TV ini bre. Lanjut kita ngebahas spesifikasi dan juga fiturnya. Google TV ini pakai SoC dari MediaTek MT5867 khusus Smart TV yang entry level, yang punya CPU 4 core Cortex A55 dan GPU-nya Mali G31MP2. Buat RAM-nya sendiri cuma 1 GB ya, dan ROM-nya tuh 8 GB. Jujur pas operasiin dari menu homepage pakai remote bawaan, kami ngerasa sedikit nge-lag ya buat pergerakan remote-nya. Tapi kalau udah di menu live TV,
Tapi buat respon pergantian channelnya ya lumayan responsif lah bre. Palingan loading time-nya tuh 1-2 detik aja. Ini kita tes buat main game pakai keyboard juga ngerasain latensinya bre. Soal koneksi gimana? TV ini punya WiFi generasinya keempat dengan dual band dan Bluetooth-nya versi 5.1. Buat spesifikasi layarnya masih beresolusi Full HD 1920x1080p dengan 60Hz refresh rate. Panelnya pakai teknologi DC dimming buat ngurangin kedipan layar biar mengurangi ketegangan dan kelelahan mata pas nonton dalam waktu lama bre. Panel ini juga diklaim support HDR10 dan udah bersertifikasi Widefine L1 buat nonton film high resolusi sampai 4K di berbagai aplikasi streaming kayak misalkan Netflix, Prime Video, dan lain sebagainya. Kualitas panelnya setelah kita tes pakai alat baru kita, punya coverage gamut sRGB di 77% dengan peak brightness cuma di 211 nits dan minimumnya di 6,6 nits. Jujur angka-angka tadi belum cukup memuaskan kita ya, terutama buat angka maksimum brightness-nya. Tapi ya wajar aja karena memang ini TV di indoor kan, bukan di outdoor gitu. Buat controllernya, kalian tuh bisa pakai remote bawaannya yang ini dan juga keyboard bre. Sayangnya pas kita coba colok mouse itu nggak kedeteksi. Kursornya nggak keluar, tapi pakai remote bawaannya juga udah lebih dari cukup kok. Layout tombolnya ya seperti remote TV pada umumnya bre. Kalau mau satset cari tontonan, ada 4 tombol aplikasi populer buat shortcutnya. Ada juga shortcut button buat ke mode TV digital dan pastinya remote ini support voice command via Google Assistant. Tampilan UI dari Google TV ya menurut kami cukup user friendly lah. Kalau kalian malas ngajarin orang tua yang kudet, ya kasih tahu aja tombol-tombol shortcut tadi, pasti langsung bisa. TV ini juga support multi screen near kabel alias bisa screen mirroring pakai wireless lah ataupun screen casting ke berbagai device. Mau itu iOS, Android, dan juga Windows bre. Jadi semisal lagi pengen tiktokan di layar gede atau mau seru-seruan main game HP di TV, ya langsung aja konekin HP kalian ke TV ini. Auto punya layar ekstra ya kan. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mungkin bagi sebagian orang, TV udah nggak relevan lagi di era sekarang. Tapi ini Smart TV bre, bukan TV biasa yang cuma bisa nampilin channel TV. Changhong L43ST1 ini lebih dari itu karena bisa kita jadiin sebagai pusat entertainment dengan beragam pilihan aplikasi streaming film, bisa kita jadiin layar ekstra buat HP kita, dan punya speaker Dolby Audio yang udah lebih dari cukup buat meramaikan ruang keluarga kita bre. Dengan harga 2 jutaan, Changhong L43ST1 ini bisa jadi pilihan yang menarik ya. Apalagi Changhong berani ngasih masa garansi selama 3 tahun untuk panelnya dan 1 tahun untuk spare part lainnya bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai TV dari Changhong ini? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Elvian, selaku host di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.